Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman Julian Syaputra, NIM 22303145. Saya akan melanjutkan materi tentang Al-Makkiyah. C. Ciri-ciri surat Al-Makkiyah. Untuk bisa membedakan ayat-ayat yang masuk pada kategori Makkiyah, para sarjana muslim merumuskan ciri-ciri, spesifikasi, dan menguraikan kronologi Quran dalam dua titik tekan dalam usaha, yaitu titik tekan analogi dan titik tekan tematis. Ayat Makkiyah merupakan 3/4 dari sisi Quran, umumnya mengandung keterangan dan penjelasan tentang tauhid, keimanan, perbuatan baik dan jahat, dan beriman dan beramal soleh, siksaan bagi orang kafir dan durhaka, kisah para rasul nabi. Adapun ayat-ayat pada umumnya menjelaskan hal yang berhubungan erat hidup kemasyarakatan atau masalah muamalah, di antaranya masalah ibadah, hukum agama syariat, dan mengenai orang-orang yang berhijrah, muhajirin, kaum panolok, anhar, kaum munafik, dan ahli kitab. Dari risalah bertujuan membangun ideologi masyarakat baru. Yang pertama, Makkiyah, surat atau ayat pendek, pada perkataannya keras tapi agak bersanja. Pada umumnya berisikan soal keimanan, tauhid, akhlak, surga, neraka, dan pahala dan dosa. Tiap surat atau ayat berisikan tentang para nabi, iblis, dan umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, kecuali surah Al-Baqarah. Surat atau ayat di dalamnya terdapat lafaz qasam, sumpah, atau ayat dimulai dengan kata kalla. Yang kedua, Makkiyah, surat atau ayatnya panjang. Surat atau ayatnya berisikan tentang masalah ibadah, muamalah, hukum, dan soal-soal kemasyarakatan dan lainnya. Tiap surat atau ayat menceritakan keadaan orang yang munafik selain surat An-Nakabut. Kitab ditunjukkan kepada orang-orang mukmin dengan menggunakan kalimat himbauan, ya ayyuhallazina amanu, kecuali dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 21 dan 168. D. Cara mengetahui ayat Al-Makki dan Al-Madani. Pertama, naklis simak atau kutipan lisan atau periwayatan. Yang dimaksud dengan metode naklis, simak, an-nakli, as-sami adalah ayat-ayat yang surat yang kita kenal bahwa ia adalah Makkiyah atau Madiniyah dengan cara Cara mengetahui ayat Al-Makki dan Al-Madani. Pertama, naklis simak atau kutipan lisan atau periwayatan. Yang dimaksud dengan metode naklis, simak, an-nakli, as-sami adalah ayat-ayat yang surat yang kita kenal bahwa ia adalah Makkiyah atau Madiniyah dengan cara pewiryataan dari salah satu sahabat yang hidup dari periode dan mereka menyaksikan turunnya ayat, atau dari salah satu nabi takbin yang telah mendengar dari sahabat. Yang B, kias ijtihadi, pendekatan analogi, pendekatan yang bertolak belakang dari kedua klasifikasi antara Makkiyah. Dengan demikian, bila terdapat madi dalam Makki, maka surat tersebut Makkiyah. Pedoman penentuan Al-Makkiyah, dasar aghlabiyah, mayoritas, yaitu jika suatu surat mayoritas kebanyakan ayatnya Makkiyah, maka disebut sebagai surat Makkiyah. F. Contoh surat yang tergolong dalam Al-Makkiyah, sejumlah menyebut ayat Makkiyah berjumlah 4.726 yang terbesar dalam 89 surat. Namun sebagian ulama lainnya ada yang beberapa ayat Makkiyah ini hanya terdapat 86 surat dari Al-Quran di dalam Al-Quran. Sementara mengenai jumlah ayat Makkiyah, beberapa ilmu Al-Quran menyebut ada sebanyak 1.510 yang terbesar dalam 25 surat. Tetapi ulama lainnya menyebut ayat-ayat Madiniyah ini hanya terdapat pada 28 surat dalam Quran. Ada surat yang termasuk Makkiyah namun beberapa ayat di dalamnya Madinah, begitu juga sebaliknya. Surah Al-An'am misalnya termasuk surah Al-Makkiyah, tetapi ayat 151 turunnya di Madinah. Surah An-Nahl termasuk Al-Makkiyah, tetapi
Ayat 126 128 turun setelah Hijriah di Madinah. Ini juga terjadi dalam surat-surat Madaniyah. Surat At-Taubah semuanya turun di Madinah 2 ayat. Ayat terakhirnya yakni ayat 128 129 yang turun di Makkah. Surah Al-Baqarah juga Madaniyah, tetapi ayat-ayat ke 272 turun di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartina, NIM 2230203144. Saya akan membacakan materi kami yang berjudul Al-Makkiyah. Bab 1, pembahasan pengertian Al-Makkiyah. Dalam mempelajari Al-Quran, pengetahuan dan memahami Al-Quran memiliki berbagai istilah, salah satunya mengenai Al-Makkiyah. Sebenarnya ada beberapa penyebutan mengenai istilah Makkiyah yang menyebutkan sebutan Makkiyah dan juga menggunakan istilah Makki dan Madani. Ketiga istilah tersebut tentunya memiliki arti dan maksud yang sama. Kata Makkiyah bukanlah syar'i yang konsepnya ditetapkan oleh Nabi, ia hanya sekedar istilah teknis yang disepakati para ulama tafsir untuk menunjukkan pada sebuah piranti analisis yang dipergunakan untuk mendapatkan data tentang suasana pewahyuan Al-Quran. Kedua, Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun ke sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Madani adalah ayat atau surah yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Definisi tersebut paling teliti, mencakup dan menyeluruh. Para ulama memegang definisi ini dan masyhur di kalangan mereka. Kedua, mampu menyelesaikan hampir seluruh perselisihan seputar dikotomi antara Makki dan Madani. Ketiga, lebih dekat dengan pemahaman para sahabat. Mereka memasukkan surat At-Taubah, Al-Fat, dan Al-Munafikun sebagai surah-surah Makkiyah. Walaupun tidak keseluruhan surah At-Taubah turun di Madinah, banyak ayat dan surah Al-Taubah yang turun sewaktu Nabi SAW dalam perjalanan pulang dari Tabuk. Sedangkan surat Al-Fat turun ketika Nabi SAW pulang dari perjanjian Hudaybiyah. Pengertian menurut kategori. Kategori Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, yaitu selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari, dimulai pada 17 Ramadan saat Nabi berusia 40 tahun sampai Nabi SAW melakukan hijrah. Kategori zamani Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah walaupun surat atau ayat itu diturunkan di Madinah. Kategori muhtab atau objek perwahyuan. Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan dengan menyinggung orang-orang Mekah, baik turun di Makkah atau di Madinah. Mulahazatu dan Madahamanat. As-suratu Makkiyah adalah surat yang berisi cerita-cerita umat dan para nabi atau rasul terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah surat yang berisi hukum, hud, faraid dan sebagiannya. Macam-macam dari Al-Makki dan Al-Madani. Surat Al-Makkiyah murni, surat yang seluruh ayat-ayatnya berstatus sebagai ayat Makkiyah. Contohnya seperti surat Al-Fatihah, surat Al-Yunus, dan Al-Anbiya. Surat Makkiyah sebetulnya kebanyakan berisi ayat Makkiyah, akan tetapi di dalamnya ada sedikit ayat berstatus Madaniyah. Misalnya surat Al-An'am. Ibnu Abbas berkata, surat ini diturunkan sekaligus di Mekah, maka ia adalah Makkiyah, kecuali 3 ayat yang diturunkan di Madinah, yaitu ayat 151 sampai 153. 2. Surat Al-Hajj adalah Makkiyah, tetapi ada 3 ayat yang Madaniyah, yaitu ayat 19 sampai 21. Inilah 2 golongan atau golongan mukmin dan kafir yang bertengkar mengenai Tuhan mereka. Surat Makkiyah.
antaranya sekian contoh ayat-ayat Makkiyah ialah surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal adalah Madaniyah, tetapi banyak ulama mengecualikan ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy membuat makar terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu dan mengusirmu. Mereka membuat makar, tetapi Allah menggagalkan makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembahasan makar. Mengenai ayat ini, Mukatil mengatakan ayat ini diturunkan di Makkah. Zahira menunjukkan demikian, sebab ia mengandung makna apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di Darun Nadwa ketika mereka merencanakan makar terhadap Rasul sebelum hijrah. Sebagian ulama juga mengecualikan, wahai Nabi, cukuplah Allah dan orang-orang mukmin yang mengetahuimu menjadi penggolongmu. Surah Al-Anfal 64 berdasarkan hadis dan yang diriwayatkan Al-Bazar dari Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut diturunkan ketika Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Perkenalkan, nama saya Agia Pereira dengan NIM 2230203134. Bila saya akan melanjutkan bacaan makalah ilmu Al-Quran. G. Keistimewaan Surah Al-Makkiyah. Surah Al-Makkiyah, pembelaan akidah Islam dalam jiwa melalui ajakan beribadah atau penyembahan kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada risalah Muhammad SAW, terhadap hari akhir, juga membatalkan keyakinan penagisme, penyembahan kepada selain Allah, serta memuncul hijrah dan bukti, penetapan dasar-dasar ibadah dan muamalah, pidana, etika, keutamaan umum, perhatikan terhadap rincian kisah para nabi dan umat terdahulu, penjelasan tentang ajakan para nabi terdahulu yang berupa akidah, sikap umat mereka tentang azab-azab di dunia yang turun kepada para pendusta sebagai balasan terhadap dusta-dusta mereka. B. Surah Madaniyah. Al-Quran berbicara kepada masyarakat dalam Islam Madinah, umumnya berisi tentang penetapan hukum-hukum syariah. Di dalam masyarakat Madinah tumbuh orang-orang munafik, lalu Al-Quran membicarakan sifat-sifat mereka dan menguak rahasia mereka. Di antara orang-orang Islam di Madinah, hiduplah sekelompok ahli kitab bangsa Yahudi. Mereka selalu melakukan perbuatan licik, memperdaya Islam dan memeluknya. Maka Al-Quran di Madinah membedakan rahasia-rahasia mereka dan membatalkan keyakinan mereka. H. Manfaat mempelajari Al-Makkiyah. Mudah mengetahui mana ayat-ayat yang turun lebih dahulu dan mana ayat yang turun ke belakang dari kitab suci Al-Quran. B. Mudah mengetahui mana ayat-ayat Al-Quran yang hukum bacaannya telah dinaskah dan mana ayat-ayat yang menaskahkan. C. Mengetahui dan mengerti sejarah persyaratan hukum-hukum Islam yang amat bijaksana dalam menetapkan peraturan-peraturan. D. Mengetahui hikmah disyaratkan suatu hukum sehingga dapat pula diketahui mengapa suatu hukum diisyaratkan sebagai demikian. E. Akan bisa menambah kepercayaan orang terhadap kewahyuan Al-Quran. F. Meningkatkan keyakinan orang terhadap kesucian, kemurnian, dan keahlian. G. Mengertikan perbedaan bentuk bahasa Al-Quran yang dalam surah Makkiyah berbeda dengan Madaniyah. H. Dapat mengetahui situasi dan kondisi masyarakat kota Mekah dan Madinah khususnya pada waktu turunnya ayat Al-Quran. I. Mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran karena pengetahuan mengenai tempat turun dan dapat membantu memahami ayat tersebut. J. Meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. K. Mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. L. Mengetahui keindahan bahasa Al-Quran menjadi khazanah ilmu-ilmu Islam. M. Membedakan antara naskah dan masukh ketika terdapat dua buah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama ahli tafsir membagi ayat-ayat Al-Quran membedakan periode dan tempat turunnya surah Al-Quran. Yang turun sebelum hijrah ketika dakwah Islam terpusat di Mekah dikenal dengan sebayan surah Al-Makkiyah. Secara umum, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pasangan dan panduan hidup seluruh kaum muslim. Sampai kepada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain terdapat dalam surah Al-Anfal yang merupakan satu ayat Makkiyah. Ayat diturunkan di Mekah, tetapi sebenarnya Makkiyah karena diturunkan setelah hijrah. Di samping itu, seruan pun bersifat umum ayat ini oleh para ulama dinamakan Makkiyah.
Konsep Makkiyah pada dasarnya dibangun pada atas informasi riwayat, merupakan bahwa untuk dapat mengetahui Makkiyah harus menunjuk kepada riwayat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab merekalah yang menyaksikan dan mengetahui di mana dan dalam kondisi apa suatu ayat atau surah diturunkan. Al-Makkiyah dimaknai sebagai identitas bagi ayat atau surah yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya termasuk Mina, Arafat, dan Ubadiyah. Batasan ini melahirkan konveksi tidak tercakupnya banyak ayat karena tidak seluruh Al-Quran turun di Mekah atau di Madinah dan sekitar keduanya. Seperti surat dan ayat yang turun pada Rasulullah dalam perjalanan atau ketika beliau berada di tengah medan perang di luar kota Mekah dan Madinah. Kesimpulan, Makkiyah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, sedangkan Al-Quran Makkiyah merupakan ilmu yang mempelajari tentang mengklasifikasikan Al-Quran baik dan kategori tempat turunnya surah atau ayat tersebut, kitab, waktu, dan maupun kriteria surat. Jenis Makkiyah meliputi Makkiyah murni, surah Makkiyah yang berisi ayat Makkiyah. Ciri-ciri Makkiyah salah satunya adalah tiap-tiap surat atau ayat yang berisikan kisah tentang Nabi, iblis, dan umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Makkiyah dapat diketahui dengan dua cara, yaitu naqlis sima'i atau kutipan lisan dan periwayatan, dan qisal ijtihadi atau pendekatan analogi. Dasar-dasar penetapan Makkiyah ada 87 surah Makkiyah, 27 surah dalam Quran. Keistimewaan surah Makkiyah salah satunya pembekalan akidah Islam dalam jiwa melalui ajakan beribadah. Beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW terhadap hari akhir, juga pembatalan keyakinan paganisme jahil, yakni Al-Quran berbicara kepada masyarakat Islam Madinah, umumnya berisi tentang penetapan hukum syariah. Dengan mempelajari Makkiyah, kita akan lebih mudah mengetahui mana syarat-syarat yang turun lebih dahulu dan mana yang turun belakangan dari kitab suci Al-Quran, mengetahui dan mengerti sejarah pesertaan hukum-hukum Islam yang amat bijaksana dalam menetapkan peraturan dan sebagainya. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.